Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berdoa dulu, silakan PM-nya untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang gak hadir? Kenapa? Soal sakit? Berarti udah berapa hari ya? Baru 1 hari baru hari ini? Berarti yang lain masuk ya. Ada total 28, masih 29, kali 28. Oke, hari ini kalau misalnya ibu tanya nih kabar kalian jawabnya alhamdulillah luar biasa. Allah berarti saya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Oke, ibu ingin ada yang membacakan kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau pimpin? Boleh Talita ya? Talita ini nak. Oke, Talita boleh ke depan. Kita pimpin lagu Indonesia Raya ke depan. Boleh semuanya berdiri. Sudah siap? Di bawah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih sudah duduk kembali. Kita akan masuk Tadi kita sudah berdoa. Sama sudah pada hafal ya pastinya Quran surat apa ini? Akan dibaca Quran surat Al-Ikhlas bersama-sama. A'udzu
Supaya kalian ulangi bacaannya, jangan mau banyak-banyak, nanti yang makasih banyak kasihan. Jadi bacaan tajwidnya yang pernah ibu ajarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ya, kayak gitu ya. Tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah tadi kita sudah hafal, siapa sedikit sakit, kita doakan mudah-mudahan sedikit segera sehat. Masuk lagi. Kemudian tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran Tekok kemarin? Ada yang masih ingat? Jalan tentang apa sih? Maknanya ya. Coba ayo kadang makna berteman pada pada itu mengerjakan apa sih? Apa? Ya takdir. Kenapa takdirnya? Tahram yakin sama takdir? Yakin? Siyakin apa sih? Coba contoh keyakinan Tahram terhadap takdir itu seperti apa? Nah, seperti apa? Boleh dibantu sama Rahman? Boleh. Seperti apa? Yakin belum sama takdir? Rahman punya takdir? Punya takdir? Ada dong pasti ya. Coba selain Rahman, siapa yang sudah yakin terhadap takdir Allah? Rahman? Gimana Rahman? Ya, kami sudah yakin Bu. Ya, kenapa sudah yakin terhadap takdir Allah? Yang misalnya tapi ayahnya susah, makanya kita kasih. Kenapa bisa jadi bagus ke depannya? Kalau Rama apa? Iya. Karena itu takdir yang bisa diubah atau takdir doa. Ya, yang bisa diubah ya. Jika ada ikhtiar. Sama sebenarnya udah mau menjawab. Terima kasih. Hebat ya Nak. Ada tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya sama ya. Ibu ingin kalian mampu untuk mengimani qada dan qadar sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim. Nah, selain yakin, berarti itu harus gimana sih? Harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita meyakini takdir, berarti harus gimana? Harus ada ikhtiar. Ikhtiar apa itu ikhtiar? Usaha. Boleh nggak kita berharap sukses tapi kita nggak usaha? Boleh, tapi nggak bakal. Nggak bakal, boleh tapi nggak bakal ya. Karena harus ada usaha dari keberhasilan, dari suatu pencapaian ya. Kemudian ibu ingin kalian tuh lebih memahami makna kode dan qadar serta perbedaan takdir antara takdir mu'allaq dan takdir mubrok. Apa itu takdir mu'allaq, apa itu takdir mubrok, itu harus sudah paham. Nah, selanjutnya coba kemudian iman pada qadar dan qadar itu rukun iman yang seberapa? Kalau yang pertama rukun iman pada siapa? Allah. Yang kedua, yang ketiga, tahap yang keempat, yang kelima, yakin, dan yang keenam, mantap ya, alhamdulillah. Semuanya harus pada tahu ya. Kalau saya nggak tahu nanti perlu dipertanyakan. Pak nggak tahu nih, silahkan kalian simak dulu video yang ibu berikan. Disimak ya, apa sih isinya? Nanti tolong diingat-ingat hikmahnya apa, maknanya apa, karena nanti setelah ini kita akan diskusi kelompok ya. Diperhatikan dulu videonya.
Kurang besar ya sih. Ini mati, ini speakernya. Sebentar ya, Ibu pause dulu. Kalau hidupnya mudah atau bahkan penuh dengan ujian, apakah kalian pernah merasa hidup keadaan dari orang lain, atau bahkan merasa tidak terima dengan kehidupan kita? Jika iya, maka kita perlu menguatkan iman kita terhadap qada dan qadar Allah. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Apa perbedaan qada dan qadar? Berikan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Qada secara bahasa adalah keputusan, ketetapan, kehendak, atau pengetahuan Allah. Sedangkan arti qada secara istilah adalah pengetahuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Adapun arti qada secara bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, peraturan, atau perwujudan kehendak. Sedangkan arti qadar secara istilah adalah perwujudan atau terjadinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah pada zaman azali. Jadi, qada dan qadar Allah seperti dua sisi mata koin. Qada adalah rencana atau pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan qadar adalah perwujudan atau terjadinya ilmu Allah. Tadi video sebelumnya menjelaskan tentang qada dan qadar. Apa bedanya qada dengan qadar? Qada adalah rencana. Qada adalah rencana. Kalau qadar kemudian dari rencana tersebut. Jadi ketika kalian sudah mengalaminya, kalian bilang apa? Qadarullah. Jadi misalnya Rama terjatuh, Rama akan bilang qadarullah tadi saya terjatuh. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. Al-Furqan ayat 2, coba dibuka Al-Furqan ayat 2 yang mau Quran silahkan dibuka Qurannya. Al-Furqan ayat kedua. Al-Furqan surat berapa? 25. Silahkan dibuka Quran surat Al-Furqan ayat 2 atau surat 25 ayat 2. Ada yang sudah menemukan? Risma sudah menemukan Al-Furqan? Sudah? Tante sudah menemukan? Silakan dibaca artinya.
Dimulai sama ini. Jadi Allah itu menetapkan sudah dengan ukuran yang sangat tepat. Tidak mungkin Allah itu keliru, ya, tidak mungkin Allah keliru. Selanjutnya apa ini? Kemudian Quran surat berapa yang menjelaskan tentang takdir mu'alaq? Ada yang masih ingat? Kalau tadi kan tentang takdir mubrom ya. Kalau takdir mu'alaq, Quran surat berapa? Ada yang masih ingat? Pertemuan sebelumnya? Berbagi. Contoh takdir mubrom. Siapa yang tahu contoh takdir mubrom? Yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Jamil? Alamin. Boleh nggak dirubah? Kenapa? Kenapa tidak boleh dirubah? Melawan takdir atau ketetapan Allah, karena itu yang apa yang sudah Allah tetapkan ketika kita berada di kandungan ibu kita saat 4 bulan, usia 4 bulan di kandungan, apa sih yang sudah ditetapkan di dalam kandungan? Ada yang masih ingat? Apa? Nama? Jenis kelamin. Iya, apalagi? Rezeki. Iya. Iya, bukan jadi keluarga sengsara apa? Jenis kelamin, rezeki, kemudian sengsara atau bahagia dan apa aja? 1. Jenis kelamin. 2 tadi apa? Rezekinya. 3 kematian. Terus sengsara atau bahagia. Bagus. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Contoh sederhana, Allah mengetahui dan menetapkan bahwa si fulan akan lahir dan meninggal pada jam, hari, dan tahun yang sudah diketahui dan ditentukan. Pengetahuan inilah yang dinamakan qadar, dan terjadinya itu semua persis seperti ilmu dan irodah Allah, itulah yang dinamakan dengan qadar. Pertanyaan pemantik 2, jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Jelaskan hubungan qadar perlu diketahui bahwa hal yang berhubungan dan bersumber dari manusia itu ada 2 macam. Yang pertama, perkara yang tidak ada pilihan manusia. Allah mengatur dengan kehendaknya dan manusia tidak ada peluang untuk memilih. Dalam hal ini diistilahkan dengan takdir kubro, seperti proses kelahiran, kematian, jenis kelamin, bencana alam seperti gempa bumi atau gunung meletus, dan sistem tata surya. Yang kedua, perkara yang bersumber dari kehendak bebas manusia. Allah menganugerahkan manusia kemampuan memilih dan berkehendak atau mengalahkan al-ikhtiar. Hal ini diistilahkan dengan takdir mu'allaq, seperti dia bekerja mencari nafkah atau malas, rajin belajar untuk meraih cita-cita atau memilih bermain, khusyuk dalam beribadah atau malah memilih melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
firman dalam Quran surat Al-Rahman ayat 11. وما لقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka. Dalil tentang Pertanyaan tematik ketiga, jawaban pertanyaan berikut pada akhir sesi. Buatlah contoh nyata penerapan perilaku mulia yang mencerminkan iman kepada Allah dan Qadar dalam kehidupan sehari-hari. Saya termasuk anak yang dilahirkan dalam keluarga ini contoh cerita ya. Ia meyakini bahwa kondisi tersebut tidak bisa dia rubah dan sesat. Namun, ia bertekad belajar dengan sungguh-sungguh demi tujuannya, yaitu menjadi pengusaha sukses. Dalam perjalanannya, ia bekerja dengan giat dan rajin, sehingga dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Akhirnya, saat ini Zaid menjadi pengusaha sukses, dan banyak membantu orang lain. Saya meyakini bahwa ada hal yang tidak bisa dirubah dari keadaannya, yaitu di mana dan bagaimana ia berlaku. Ada hal yang bisa berubah dengan ikhtiarnya, yaitu belajar dengan rajin untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan, bekerja dengan giat dan tekun untuk meraih cita-citanya menjadi pengusaha sukses dunia akhirat. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat. Berikut beberapa hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, dia akan selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi makna-makna beriman pada qada dan qadar. Nanti cuma kayak kalian cari sendiri hikmahnya ya. Kemudian nih, ibu pengen memberikan sedikit motivasi untuk kalian. Ya. Ketiga, semangat. Montero Complex can't write again. I'm not gonna say it again because I know a word and they come together. See, with Montero Complex, Kita semuanya ini kan penting untuk menjaga pikiran dan pikiran. Kenapa? Karena yang kita pikirkan itu bisa menjadi suatu doa. Apa yang kita pikirkan bisa menjadi suatu doa. Kalau kita berpikir sehat, insya Allah akan sehat. Walaupun takdir Allah tetap akan berlaku. Orang yang jaga-jaga seperti apapun, takdirnya sakit tetap sakit. Nggak jaga sebebas apapun, takdirnya sehat tetap akan sehat. Tapi tetap sunnatullah kita harus menjaga. Di antara termasuk menjaga kesehatan adalah menjaga pikiran. Ada satu hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ketika Nabi Muhammad SAW duduk, datang orang Arabi berdiri tinggi gitu. Lalu ya Rabbi, Muhammad tafur tusiruhul kubur. Ya Rasulullah, udah tua, sakit panasnya semakin menjadi-jadi, bentar lagi masuk kuburan ini. Jadi dia berpikir apa? Setua, sakit, nanti. Dijawab, Syekhun Kabir, bihi hammatafur, hiya lahu kafaratun wa tahur. Kamu orang tua, kalau kamu sakit demam, jangan khawatir, itu kafarah dan tahur. Itu adalah penghapus dan penyuci kamu dari segala macam dosa. Lalu siapa? Amin. Enggak. Panas. Nanti masuk ke kuburan. Tapi jawab lagi. Sebagaimana jawaban Nabi, sampai 3 atau 4 kali. Ada thalatha marratin atau arba'ah. Bila 3 atau 4 kali. Akhirnya Nabi mengatakan, amma idza abaita fa huwa kama taqul wa man qadallaha fa huwa kahin. Kalau kamu nggak mau didoakan, ya udah itu akan terjadi sebagaimana yang kamu inginkan, yang kamu ucapkan. Ya Allah tetapkan itu akan terjadi. Fama amsa minal ghadi illa mayitan. Besoknya
sore hari besoknya itu orangnya itu sudah menjadi baik. Kenapa? Yang dipikirkan soalnya nanti. Pikiran itu jadi doa. Makanya berpikirlah kita yang bagus. Di musim apa seperti ini jaga pikiran dan jaga hati. Yang berpikir setiap korban pasti balik akan bawa penyakit. Gak ada penyakit. Kalau kamu jaga-jaga sekarang, kamu ikuti petunjuk, kamu cuci tangan, itu kamu bersihkan dengan jadi sabun dan lain sebagainya. Jadi kamu bersihkan wajah kamu, bersihkan diri kamu. Insya Allah gak akan kamu bikin macam-macam. Jadi kamu tuh sehat, selamat. Di sidang berikutnya ya, Ibu ingin kalian menyimpulkan hikmah dari video yang sudah kalian saksikan tadi. Sekarang misalkan kalian duduk berkelompok, kelompoknya masih kelompokan kemarin, silahkan duduk berkelompok. Mulai dari sekarang dihitung sampai 10, Kamu membagikan lembar LKPD yang harus kalian isi, lalu diskusikan dengan teman. Diskusikan isinya, kemudian setelah itu kalian setelah diskusi dipresentasikan depan oleh perwakilan kelompoknya. Paham? Paham instruksinya? Paham instruksinya? Lebih semangat lagi. Paham instruksinya? Oke, silakan ya. Silahkan dibaca instruksinya apa. Kaitkan dengan video yang tadi kalian saksikan. Ditulis sama anggota kelompoknya ya. Silakan mulai diskusi sekarang. Waktu kalian diskusi hanya 10 menit. Setelah itu langsung ke depan untuk presentasi. Jelaskan bagaimana hubungan kode dan benar dengan ikhtiar, ya, doa dan tawakal. Lalu carilah beberapa contoh hubungan antara kode dan benar dengan ikhtiar dan doa. Ini sambungan sama yang tadi tuh, sama kajian Ustaz yang barusan dan video yang sebelumnya, video pembelajaran yang sebelumnya. Kemudian pegang semangat, siap-siap diskusi ke temannya. Sejak zaman azali manusia telah ditentukan jenis kelamin, kebahagiaan, rezeki, serta ajalnya. Bagaimana seharusnya sikap kalian terhadap pernyataan tersebut? Kaitkan dengan segala aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Semuanya harus ikut memberikan ide, harus memberikan pemikirannya ya, dituangkan ke LKPD yang tadi, nanti dipresentasikan di depan. Silakan. Langsung 10 menit, waktunya nggak lama-lama, hanya 10 menit. Boleh langsung diskusi. Tadi kan sudah di pembelajarannya, sudah dijelaskan, sudah dijelaskan kenapa sih, walaupun sudah ditetapkan, harus ada usahanya diskusi.
Musafir kan ya,
belum kayak jauh kemarin kuliah itu salah 2 kali gajinya terus itu kasih itu karena cuma guys lalu di desa budaya ini kan benar sebenarnya kan itu jadi arah jadi sebenarnya kan kurang bisa itu bagus juga sesuai dengan diskusi kelompok biasanya kan ini kan kurang aktif kalau ini kan jadi topik jadinya kan makanya kenapa dia kan kurang respon jadi respon jadi dari satu siklus saja nanti dia dulu ini itu nggak beli ya saya pengen itu ini pas bilang kita Ada yang sudah berani untuk tampil ke depan? Lagi ngomong belakang saya lihat akan sekian. Baik gitu sih ujian kemarin sampai kayak tahun apa itu mereka ini itu SMA apa-apa, kalau nggak boleh apa-apa ini saya kuliah nanti dan ini harus ada komisi dari membutuhkan itu sudah ini kalau ini sebenarnya mungkin kalau segala sih misalnya tapi kan kalau dia akan bagus di sini apa tapi itu apa ya jadi bacanya aja. Nah, kalau ini kita apa ini bukan ini ada di sini contoh ini menganggap sesuatu nah sini 3 kan ini jadi 3 kelas ini kan jadi bagus jangan sampai semuanya kemudian ini kan kita lihat ini boleh ganti oh kayak bakal besi gitu udah teman ucap ya udah kayak gitu harus sumber itu kamu udah kan sekarang lagi biasa loh oke udah dari jalan bawah ini waktunya di rumah ini kan di rumah satu kali pertemuan itu saja 3 kali pertemuan sudah tadi 3 kali atas Skor diskusi. Siapa dulu yang mau ke depan? sangat dipainnya Siapa yang mau ke depan? Ayo, cung yang mau ke depan. Oke, ditunjuk kelompok kalian dulu. Silakan. Kelompok Naya yang mau baca di kelompok itu kalian sendiri ya. Sekarang Naya, ayo. Diskusi. Ya,
Jelaskan bagaimana hubungan antara goda dengan melihat doa dan tawakal. Dan menurut kelompok kami, pada perkembangan antara goda merupakan sebagai manusia, kita bisa berencana dengan disertai ikhtiar dan doa, meski ketentuan Allah yang tetap berlaku atas segala hal. Sejak zaman azali, manusia telah ditentukan jenis langit, kemuliaan, rezeki, serta ajalnya. Bagaimana seharusnya sikap kalian terhadap kenyataan tersebut kaitannya dengan segala aktivitas yang melakukan sehari-hari. Sudah semestinya kita bersyukur dan yakin atas segala petunjuk Allah kita tidak menyalahi takdir. Kalau bisa menjadi pikiran positif, kalau sesuatu yang kita lakukan bisa saja menjadi doa. Oke, ada tanggapan dari yang lain? Tanggapan atau ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak? Cukup? Kita berikan Allah untuk orang yang baca boleh. Silakan. Yang keras suaranya. Ayo naik, siapa mau naik? Aja, yang keras aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan bagaimana hubungan antara kebenaran doa dan ikhtiar doa dan tawakal. Lalu carilah beberapa contoh antara kebenaran doa dan ikhtiar dan doa. Hubungan Allah dalam melakukan segala sesuatu yang berkenaan dengan kita ajari. Meskipun begitu Allah tetap memerintahkan juga hanya untuk melakukan yang terbaik atas segala sesuatu yang diinginkan dapat Allah sudah mengatakan kami manusia tidak dilakukan makhluk dan membuktikan manusia berusaha dan diiringi dengan doa yang menjadinya kepada Allah. Dan siapa ajali manusia telah ditentukan jenis kelamin mengajar bagaimana kaitannya dengan beberapa aktivitas yang dilakukan dalam kaitan dengan manusia tidak bisa mengubah hati Allah. Misalnya kita dilahirkan di keluarga sederhana dan tidak bisa mengubah takdirnya langsung menjadi kaya, harus ikhtiar sebagai Allah. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Boleh? Silakan. Tidak? Mau nanya? Oke, jadi dari lagi. Kirain nggak semua nanya. Ada yang mau bertanya atau mau menanggapi? Tidak? Tidak. Oke, terima kasih. Silakan. Siap? Siapa? Tidak? Siap? Siapa yang sudah siap? Fadlan? Silakan. Dibawa KPD-nya ke depan, dibacakan. Saya Fadlan. Sama siapa? Mas Tia. Boleh. Boleh kalian menanggapi ya, yang ada pertanyaan, temannya menanggapi hasil diskusi kelompok lain itu harus saling menanggapi. Coba saling menanggapi, ya. Silakan. Askia. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan bagaimana hubungan antara ikhtiar, doa dan tawakal. Lalu saya jelaskan bagaimana cara Allah dan dengan ikhtiar dan tawakal. Kita sudah memiliki pengalaman dari persiapan dari kita tidak akan ada hasil tanpa
Saat kita ditakdirkan untuk hidup di keluarga yang sederhana namun bisa dirubah apabila kita sejak zaman ajali manusia telah ditetapkan di sekolahnya kebahagiaan dan juga keadaan. Bagaimana seharusnya kalian terhadap kenyataan tersebut? Apakah sudah jawabannya bersyukur menikmati doa dan selalu Oke, ada pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok Asia oleh Mama? Apa? Aja untuk apa? Asia? Kematian. Terus apa, Mama? Mau bertanya soal apa? Iya. Jadi sudah kapan aja ditentukan? Sejak kapan ada Dari kami. sejak di dalam kandungan saat berapa bulan? Namanya apa? Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mau dandan, mau komentar. Oke, dandan silakan mulai ke depan. Semangat kalau sepeda kan kita tidak bisa mengubah diri kita sebelum kita Allah nggak akan berubah kalau kita jangan berubah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan bagaimana hubungan antara kodok dan kodar dengan ikhtiar, doa, dan tawakal. Lalu carilah beberapa contoh hubungan antara kodok dan kodar dengan ikhtiar. Karena takdir adalah tentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar adalah usaha, doa adalah mengharapkan semuanya, tawakal adalah sikap memasrahkan segala keputusan kepada Allah. Setiap yang terjadi manusia telah ditentukan sebagai kebahagiaan rezeki serta yakni bagaimana seharusnya sikap kalian terhadap kenyataan tersebut. Biasanya dengan segala aktivitas yang dilakukan sehari-hari kita video yang kalian saksikan bersyukur apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tanggapan dari kelompok lain? Apa? Yang lain dong. Dari tadi sama terus ya, yang dari aktif nih. Yang lain ada tanggapan? Tidak, sok boleh aja. Tapi sebagai apa aja? Selanjutnya, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Boleh Pak Dilan? Apa itu takdir hukum? Apa itu takdir hukum? Rencana yang tidak yang tidak dapat dirubah. Tidak ada satu juga. Belum yang sudah menjadi ketetapan. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok Dinda, siapa yang mau bacain? Stefan, silakan Stefan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan tawakal. Bisa dicarilah beberapa contoh hubungan antara kodok dan kodar dengan ikhtiar dan pelaku. Hubungan antara kodok dan kodar merupakan hubungan salah satu yang berlaku meskipun takdir sudah disebutkan sekian seharusnya kita melakukan ikhtiar pada bersama untuk mendapatkan dan mencapai apa yang kita inginkan dan berdoa agar semua
menguatkan jika gagal kita perlu berdoa terkadang berserah diri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya jika nilai kita buruk tetapi kita ingin berusaha untuk mencegah, pasti kita bisa. Jika jamaah terjadi konsep menunjukkan jenis kelamin kebahagiaan rezeki serta ajarnya bagaimana seharusnya sikap kalian terhadap pernyataan tersebut bertanya dengan jalan sesuatu yang dilakukan secara kaitan dengan video yang kalian saksikan yang dalam berbagai perkara disentuh Allah sebagai takdir jika yang tidak bisa dilihat dan tidak boleh menurut akan proses pada Allah tidak boleh mengeluh dan protes terhadap kesalahan Allah. Ada tanggapan untuk kelompok terakhir? Boleh? Silakan. Apa itu ikhtiar? Iya, usaha. Bentuk usaha kita. Siapa lagi? Ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau menanggapi? Boleh? Silakan. Berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada Allah. Akan apa? Akan hasil yang telah kita usaha. Mulai sudah ya. Kita tutup. Terima kasih untuk kelompok terakhir. Bisa kita simpulkan bahwa satu kesimpulan nih, qada dan qadar itu ada ketetapan rencana dan ketetapan Allah. Yang kedua, takdir ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Apalagi yang ketiga, takdir memerlukan apa? Ikhtiar, terus doa, terus tawakal. Tadi apa itu ikhtiar? Usaha. Apa itu tawakal? Dari akan apa? Akan hasilnya. Kemudian ingat tadi kata Ustadz yang di video bahwa pikiran adalah doa. Jadi kalau kita berpikir yang negatif ya berarti kita doa yang negatif ya. Pikiran dan ucapan adalah doa. Jadi jangan macam-macam sama pikiran dan ucapan. Ketika kalian kecewa, jangan suka menyalahkan keadaan orang lain karena itu bagian dari qadarullah. Jadi qadarullah harus menjalankannya dengan sebaik mungkin. Ada yang bisa menyimpulkan lain? Cung, Bibit bisa menyimpulkan? Gak apa-apa, gak apa-apa kalau kalian salah ya, kan namanya proses belajar. Jangan boleh, siapa yang mau menyimpulkan? Boleh Bibit, dicoba. Satu. Siapa? Sama akap. Nanti didengarkan Bit. Satu. Ya, boleh. Langsung simpulannya di poin-poinnya. Yang kamu tangkap aja, yang kamu tangkap. Saya baca kamu sendiri. Kalau mana dia sih takdir itu. Kalau total sudah terjadi. Takdir sudah terjadi. Jadi kalau saya jatuh, saya perlu menaruh. Ya, terus apa lagi? Bapak tadi itu melakukan apa? Saya ikhtiar. Terus? Agar doa Ya, agar apa? agar kita menjadi tenang. Nah, siapa lagi? Siapa lagi yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Jangan malu-malu, harus optimis ya. Itu lihat kalian masih kurang percaya diri, padahal Allah sudah memberikan kita potensi. Berarti kita tuh bisa sebenarnya, asalkan ada kemauan. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Naya, simpulkan pembelajaran hari ini. Beriman pada qada dan qadar, ada rukun iman yang ke. Nah, terus kita harus gimana?
merupakan ketentuan dari dan harus menjalankannya dengan sebaik mungkin. Ada lagi yang bisa menyimpulkan Fadlan boleh tentang pembelajaran hari ini? Pondok daripada ada berkaitan dengan istirahat anak, karena dapat diubah apabila kita berusaha bisa kalau ada yang mau coba lagi menyimpulkan? Daerah sebelah sini belum nih? Ayo, ibu tuh sebenarnya kalau lihat nilainya pada besar-besar, tapi tolong berani mengungkapkan supaya lebih percaya diri. Silakan Nina, Talita, Pipit, Kayla, siapa yang mau coba? Pipit coba, simpulkan pembelajaran hari ini sesuai bahasa kamu, nggak usah sesuai bahasa buku, nggak apa-apa. Kasih sendiri aja yang ditangkap hari ini. Kenapa? Harus hubungannya apa? Hubungannya apa sih? Hubungannya bahwa setiap manusia walaupun sudah ditetapkan takdirnya tetap harus berusaha, berdoa dan berserah diri. Akan apa? Akan hasilnya. Agar apa? Agar jiwa menjadi tenang. Oke, kalian boleh dibuka untuk di akhir kesimpulan ini. Boleh ibu pengen kasih formatnya, dibuka handphonenya. Yang bawa handphone boleh dibuka handphonenya. Ibu akan memberikan link untuk kalian isi di Google Form. Kalian nanti isi link yang ibu share di grup. Ada? Belum. Ada, silakan diisi. Yang tidak ada handphone nanti susulan ya. Nanti kalian punya pelajaran ada 2 yang harus kalian isi. Tulis nama jangan lupa diisi nama dan kelasnya. Tidak bertanya, silakan dikerjakan sendiri ya. Jadi tidak bertanya sama teman. Pengen lihat kemampuan kalian. Masih ingat tidak? Masih paham tidak sama pembelajarannya? Kalau sudah, bilang sudah ya. Bisa masuknya, bisa isinya.
Lihat dua-duanya ya, diisi dua-duanya. Tapi yang diisi. Jiwa tenang, Tapi kalau sama Ya, jadi kalau 4 berarti kalian yakin banget. Berarti kalau 1 tidak yakin. Kenapa? Tingkatannya paling angka yang paling besar berarti lebih besar.